What's up GB Gang, kembali lagi di Geopods Geomatika Podcast di Posan Podcast Kewirausahaan dengan tema Bincang Bisnis dan Manajemen Waktu di Sela Kesibukan Mahasiswa. Kenalin lagi, di sini aku Dimar Fatoloksono yang akan menemani podcast ini selama beberapa menit ke depan, dan juga udah ada tamu nih. Mungkin Mas boleh kenalin namanya siapa? Oke, nama aku Pandar Andari Sakumaini, biasa dipanggil Aksa dari angkatan 20. Oke, Mas Aksa dari angkatan 20. Mungkin teman-teman masih ada yang asing sama mukanya Mas Aksa gitu. Jadi mungkin kalian tuh penasaran gak sih kayak kenapa Mas Aksa tuh aku undang ke sini? Mungkin Mas Aksa bisa dijelasin dulu kayak berwirausaha apa sekarang ini? Mungkin kalau untuk yang sekarang, kalau saya itu berwirausahanya jualan mochi. Jualan mochi? Ya. Mochinya tuh mochi isian, mochi apa gimana gitu? Mochi isian kayak itu waktu pertama kali hits itu setelah pandemi kalau nggak salah. Waktu jualan pertama itu waktu setelah puasa Ramadan. Puasa Jadi Ramadan. waktu itu ada jajanan hits nih di TikTok, ada Daifuku Mochi. Jadi kalau mochi Jepang itu kan isiannya kayak kacang merah. Iya, kacang merah. Itu. Kalau yang Daifuku Mochi itu isiannya dari stroberi. Oh, strawberry. Jadi alasan Mas Aksa buat kayak milih wirausaha mochi ini tuh kayak awalnya dari TikTok gitu ngelihat ya? Awalnya yang pertama dari TikTok, terus yang kedua itu gara-gara waktu jualan, sebelum jualan ini aku pernah jualan di sini juga Di Gandeng Kejujuran. Oh iya. Jualan yang Risol Mayogema. Oh itu. iya. Nah, Risol Mayogema itu gara-gara ada satu dan lain hal berhenti, lalu buka usaha yang ini. Seperti itu. Oh jadi sebelumnya udah pernah usaha, cuma kayak melihat peluang bisnis di bidang lain, jadi kayak dicoba aja gitu. Iya. Coba. Oh, oke. Jadi keren. Jadi aku penasaran sih kayak kan dulu di kampus ya. Terus sekarang jualannya tuh di mana aja gitu? Kalau yang jualan mochi ini untuk tempat yang pertama itu ada di UNY. UNY negeri. UNY? Ya, Oh iya, itu yang jualan pertama. Di situ sekarang udah ada 5 cabang. Yang di UNY, di Sanata Dharma Kampus 1, Sangat Saudara Nologaten. ya Nurgaten, terus alun-alun gitu. Nalkit. Ya. Di situ di San Marmaguwo, sisi barat sama sisi timur. Jadi ada berapa total, ada berapa tuh? Ada 5. Ada 5. Itu ada 5 stand. Itu Mas Aksa yang sendiri yang jaga apa gimana? Kalau yang jaga itu karyawan. Oh, karyawan. Ya, kalau karyawannya itu ada beberapa anak geomat juga yang jaga. Mungkin bisa disebut namanya? Boleh. Kalau yang karyawan pertama itu anak 21 Wilda. Siapa? Wilda. Oh, Mbak Wilda. Wilda. Yang kedua itu kalau nggak salah Faisal. Mas Faisal, 21 juga? Ya, 21. Yang ketiga yang jadi karyawan semi tetap itu Sobri. Oh, Mas 20. Jadi Sobri ada Raffi Projo. Oh, Mas Raffi. Habis itu ada Zain Ahmad. Mas Jen. Ya. Itu Mas Aksa yang ngajak mereka apa? Ya, daripada kan kalau karyawan gitu klop-klopan biasanya. Oh iya. Kayak kita nggak usah terlalu susah percaya sama orang baru, kayak nyari orang yang terdekat Iya. dulu gitu. Jadi teman-temannya diajakin buat jaga. Itu biasanya kalau jaga dari jam berapa sampai jam berapa? Beda-beda. Kalau yang cabang yang setiap hari buka itu ada 2 di UNY sama Sadar, itu dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Iya. Terus kalau misalnya kebagian jatah yang jaga di alun-alun Kidul itu dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Aku penasaran sih Mas. Jadi Mas Aksa ini jualnya per pieces apa per bungkus? Per pack. Oh, per pack. Satu packnya berapa mochi? Kalau per packnya itu ada 3 jenis pack. Yang pertama itu ada yang isian 1,
sama isian 2, Iya. sama yang ini isian 3. Ini isian 3 nih, yang ini ya. Ini isian 3. Terus aku penasaran juga kayak itu kan ada 5 cabang gitu. Itu kan ada yang tetap, ada yang sementara juga nih. Itu yang sementara berarti nanti stand-nya diangkat gitu. Ya kalau semuanya itu stand-nya selesai jualan diangkat, dibalikin ke gudang penitipan. Begitupun keesokan harinya dipasang lagi, bongkar lagi gitu. Lumayan Yeah. capek. Nah aku penasaran nih kayak Mas Aksa gimana sih kayak ngatur waktunya. Ini kan Mas Aksa udah mahasiswa juga ya kan, angkatan 20 lagi udah mulai nyusun skripsi gitu. Gimana sih cara kayak membagi waktunya lah buat diantara usaha mochi ini sama sebagai mahasiswa gitu? Kalau bagi waktunya itu gampang kalau menurutku. Kalau jualan mochi ini kan dari produksi itu katakanlah jam 6 pagi, jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Itu buat 1 hari. Paling nggak jam 6 pagi sampai jam 12 siang itu kerja, sisanya ntar buat ngerjain skripsi. Kayak yang semester 5 ini kan angkatanku baru nyusun seminar proposal. Iya. Itu bab 1, 2, 3 kalau nggak salah itu ada bab 4 geologi regional kalau nggak salah ya. Nah kalau saya itu alhamdulillahnya dapat dosen pembimbing Pak Noval. Pak Noval dikasih judul langsung kerjain. Itu cuma 2 hari 3 hari itu selesai. Oh iya. Ngerjain semua proposal itu. Wow. Tapi kalau balik ke diri kita masing-masing ya, kalau misalnya kita niat ngerjain, pernah itu setengah bab itu jadi dalam 1 hari. Tapi kalau malas-malasan gitu biasanya molor-molor. Nanti balik lagi ke pribadi masing-masing aja sih ya. Aku juga merasa nih, jadi kalau di dalam 1 hari itu biasanya jual berapa mochi? Nyediain berapa mochi? Kalau mochinya dalam 1 hari itu belum apa katakanlah nggak ada patokan pasnya berapa. Kalau biasanya itu 1 hari yang isi 3 itu 20. Kalau ramenya itu kalau pas waktu pertama kali buka tembus hampir 100 pack. Wow. 1 pack ya? Isi ada campuran isi 3, isi 2 sama isi 1. Kurang lebih 300 biji, 400 biji gitu. Dihitung-hitung sendiri aja tuh ya. Tapi kalau bulan ini kan banyak yang libur tuh kampus-kampus, jadi sedikit menurun, habis itu kayak punya waktu kosong gitu loh. Jadi dikatakan sekitar 30-an, 30 isi 3, 25 isi 2, isi satunya sekitar 20-an, ya 75-an sekian gitu. Oh, keren banget sih. Mas Aksa, aku boleh nanya nggak dari luar? Oke, silakan. Mas Aksa bikin sendiri mochinya? Kalau mochinya itu kita kan pakai tenaga dari orang tua. Ada aku, ibu sama bapak. Kan bapak biasanya kerja kantoran. Nah itu kalau biasanya kalau nggak ke kantor bantuin di rumah. Tapi kalau misalnya bapak ke kantor, yang bikin cuma aku sama ibu gitu. Bikin sendiri lah. Keren banget. Iya. Mungkin aku ini bebas aja boleh dijawab apa enggak. Aku penasaran kayak modal awal buat istilahnya 1 stand mochi itu berapa sih gitu. Kalau modal awal itu di luar bahan ya, kalau misalnya ini buka pertama kali kalau bikin bisnis, yang pertama itu yang dibutuhin survei lokasi. Survei lokasi itu bisa dikatakan harganya enggak ada patokan, soalnya kalau beberapa lokasi itu ada yang paguyuban itu ada kelurahan atau desa yang mengelola kawasan tersebut. Itu biasanya harganya stabil, misalnya nanya ke pedagang sebelah yang udah lama jualan harganya sekian, ntar kita join harganya tetap. Tapi ada yang tempat itu ada yang jaga preman, bisa dikatakan preman ilegal. Berarti kita menyesuaikan harga dia. Menyesuaikan harganya. Ya setelah lokasi
tenda yang pertama. Tenda. Yang kedua itu tenda. Tenda itu bisa disesuaikan sama lokasi yang udah didapat. Kalau yang di UNY itu ukurannya 2x2 soalnya lumayan agak gede. Iya. Jalannya depannya gitu buat jualan. Sedangkan yang di Sanata Dharma itu 1,5x1,5 soalnya agak kecil. Gitu. Jadi menyesuaikan aja. Mungkin kayak kalau di UNI itu model berarti total modelnya tuh berapa? Modal totalnya ya sekitar 2 jutaan udah bisa jualan. Dicatat teman-teman, 2 juta. Silakan menabung jika ingin buka cabang. Tapi 2 juta itu bisa balik dalam jangka waktu 2 hari 3 hari gitu. Cepat. Dicatat teman-teman, 2 hari. 2 hari bisa balik. Waduh, itu keren banget sih, kayak ya di sela kesibukan gitu Mas Akta mencari tambahan cuan dengan jualan mochi itu kayak keren banget sih. Apalagi buat kayak mahasiswa awal kayak aku, jadi aku sedikit termotivasi ya. Mungkin boleh Mas Aksa kalau misalnya ada lowongan lowongan jaga stok. Bisa buka part time nggak ya kita? Itu modal Bisa, aku baru butuh karyawan. cara bikin mochi. Itu modal mochi mas dari semester 2. Iya. Saya suka mochi mas. Nah, kebetulan juga nih. Mas Aksa udah bawa mochinya nih. Iya. Mungkin yang di belakang mau ikutan nyobain? Dibuka aja nggak? Buka aja nggak apa-apa. Ini pack pertama. Ini gawat ini. Temenin. Jadi ini yang pertama rasa apa nih Mas? Yang Kalau- dari paling kanan. Oke, kalau yang mochi kita tuh ada 4 varian rasa kulitnya. Oh, iya. Kalau untuk isiannya itu sama semua dari strawberry sama dibalut coklat. Yang bedainnya itu untuk isiannya, kalau yang kita ini ada 4 varian rasa. Yang pink ini strawberry, coklat, matcha, yang kuning ini mangga. Oh, mangga. Wow. Aduh. Kita pilih yang unik banget nih, yang mangga. Mungkin ya. Ambil Mas ya. Kita cobain ya yang mangga ya, guys. Review dong, Review. First bite untuk kalian, guys. Kayak kalau makan mochi ini usahain langsung satu. Oh, langsung satu gigit. Oh, nggak boleh setengah dulu. Ya, soalnya kalau satu gigitan itu ada yang nggak kena stroberinya, Oh. ada. Oke. Bisa ya? Gitu ya, guys. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah bisa ya. Enak banget. Kepalanya mana kepalanya? Ini masih sekitar 12 menit lagi lah baru di review. Mangganya sama mochinya. Kombinasinya. Enak banget, guys. Kalian harus cobain. Di mana aja tadi Mas tempatnya? Di UNY Sanata Dharma Kampus 1, alun-alun Kidul itu bukanya weekend, sama San Marmako sisi barat sama timur weekend. Sama mungkin ada sosial medianya buat Mas Ada. buat dipromosiin gitu. Ini nanti Kalau- tolong masukin aja editor. Kalau sosial medianya sendiri ada di IG-nya yang di stiker tempatnya Oh. ini ada di Unidai Fukumochi _ by Gemoy. Nanti tolong editor ya. Sama bisa WhatsApp. Bisa. Sama tolong editor masukin nomor WhatsApp juga. Mungkin editor mau nyobain juga itu. Mungkin gitu aja sih Mas, kayak aku penasaran kayak gitu-gitu. Mungkin ada sebelum menutup podcast pada siang hari ini mungkin masih ada tips buat mahasiswa yang ingin mencoba buat buka usaha juga kayak Mas gitu. Mungkin kalau tips usaha itu yang pertama dari diri kita sendiri. Yang pertama kita tuh mau niat untuk cari tambahan uang sama nyari pengalaman atau cuma mau belajar di perkuliahan aja. Soalnya kalau bisa dibilang kalau cuma kita belajar doang di perkuliahan itu kayak kita banyak gabutnya. Iya sih. Ya seperti itu. Jadi baratnya kayak ngisi waktu luang, waktu gabut itu nyari usaha, bikin kayak gitu. Nggak cuma kayak apa ya, bisnis yang
mochi makanan seperti ini bisa kayak bisnis online shop seperti itu sih. Kayak misalnya ada yang suka main ML ntar buka jasa joki ML gitu. Jadi kayak menyesuaikan sama passionnya aja gitu ya. Menyesuaikan sama passion. Itu teman-teman. Jadi ingat teman-teman, kalau mau usaha sesuai passion dan konsisten. Anjay. Kita tutup podcast pada siang hari ini. See you pada Geopod selanjutnya. Bye bye.